Bagi kita yang tinggal di daerah rawan gempa, konstruksi bangunan yang tahan terhadap guncangan merupakan hal yang sangat penting. Seperti beberapa wilayah di Indonesia, Jepang merupakan negara yang sering dilanda gempa bumi. Nah, uniknya, Jepang telah mengembangkan sistem bangunan yang mampu bertahan dalam kondisi seismik yang cukup ekstrim. Kali ini, belajar arsitektur akan membahas konstruksi yang ditetapkan oleh rumah-rumah di Jepang sehingga disebut sebagai tahan gempa. Bersama saya, Bayu Adi Pamungkas dari PT Rancang Reka Ruang. Yuk belajar bersama. Prinsip bangunan di Jepang. Alasan pertama mengapa negara Jepang memiliki bangunan yang kuat dan mampu menahan guncangan gempa bumi adalah karena konstruksi rumah di Jepang didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu sistem anti-seismik, redaman, serta seismik terisolasi. Sistem anti-seismik. Prinsip utama dalam konstruksi bangunan di Jepang adalah penggunaan sistem anti-seismik yang dirancang khusus untuk menahan guncangan gempa bumi. Beberapa aspek kunci dari sistem ini diantaranya adalah konstruksi kuat. Konstruksi yang kuat merupakan bangunan-bangunan yang dirancang dengan konstruksi yang kuat, seringkali menggunakan beton bertulang dan struktur baja yang dirancang untuk menahan tekanan lateral yang dihasilkan oleh gempa bumi. Untuk yang kedua, dinding pengikat atau shear wall. Dinding pengikat atau shear walls ini ditempatkan di dalam bangunan untuk memberikan stabilitas dan mencegah pergeseran struktural saat terjadi gempa. Dinding ini dapat meredam getaran dan mengarahkannya ke arah yang aman. Untuk yang ketiga adalah penggunaan peredam getaran. Teknologi peredam getaran seperti isolator getaran dan penyangga pegeser digunakan untuk mengurangi dampak gempa pada bangunan. Ini membantu melindungi struktur dan penghuninya dari kerusakan yang serius. Selanjutnya, redaman atau damping. Konsep redaman digunakan untuk mengurangi amplitudo dan durasi getaran yang disebabkan oleh gempa. Beberapa metode redaman yang diterapkan dalam konstruksi bangunan Jepang meliputi 1. Penggunaan peredam getaran atau vibration dampers. Peredam getaran seperti peredam geser atau peredam cairan ditempatkan dalam bangunan untuk mengurangi pergeseran struktur selama gempa. Ini membantu menjaga stabilitas bangunan. Yang kedua, sistem pemberat atau Tannet Mass Dampers. Sistem ini menggunakan pemberat yang diatur dengan cermat untuk meredam getaran. Mereka sering digunakan dalam bangunan tinggi untuk mengendalikan getaran dan pergerakan. Selanjutnya, ada seismic terisolasi atau seismic isolation. Seismic terisolasi merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan bangunan dari getaran tanah yang dihasilkan oleh gempa. Prinsip utama dari seismic terisolasi adalah memasang perangkat isolasi di bawah fondasi bangunan, sehingga bangunan dapat bergerak secara independen dari tanah yang bergetar. Selanjutnya adalah isolator seismik. Isolator seismik seperti pendulum geser atau isolator elastomer digunakan untuk menciptakan pemisah antara bangunan dan tanah. Ini memungkinkan bangunan untuk bergerak secara horizontal selama gempa tanpa merusak struktur bangunan. Prinsip-prinsip ini menjadikan bangunan di Jepang sangat tahan gempa dan dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap kerusakan struktural dan risiko cedera saat terjadi gempa. Mereka mencerminkan komitmen Jepang terhadap keselamatan masyarakatnya yang telah menjadi standar dalam industri konstruksi negara tersebut. Standar bangunan Jepang atau Shintaishin. Alasan selanjutnya mengapa bangunan di Jepang dapat tahan gempa karena menerapkan standar yang tercantum dalam serangkaian peraturan dan pedoman oleh pemerintah Jepang. Shintaishin ini dibuat untuk memastikan bahwa bangunan dan infrastruktur di Jepang tahan terhadap gempa bumi dan aman bagi penghuninya. Berikut adalah beberapa komponen utama dari peraturan ini. Yang pertama, kode bangunan tahan gempa atau Seismic Building Code. Kode ini mengatur persyaratan teknis untuk konstruksi bangunan yang tahan gempa, termasuk tipe dan ukuran, material bangunan, teknik konstruksi, serta metode pengujiannya. Yang kedua, penggunaan teknologi seismik terbaru. Shintaishin mendorong penggunaan teknologi seismik terbaru dalam konstruksi bangunan. Ini mencakup penggunaan isolator seismik, peredam getaran, dan teknologi redaman lainnya untuk meningkatkan ketahanan terhadap gempa. Yang ketiga adalah uji gempa skala besar atau full-scale seismic testing. Sebelum bangunan dibangun, mereka sering diuji dalam skala penuh untuk menilai sejauh mana mereka tahan terhadap gempa bumi. Hal ini memungkinkan insinyur dan arsitek untuk mengevaluasi desain dan mengidentifikasi area mana saja yang perlu diperbaiki. Yang keempat, pendidikan keselamatan gempa. Standar ini juga mencakup pendidikan keselamatan gempa yang mengajarkan kepada masyarakat cara bertindak selama gempa, seperti langkah-langkah evakuasi dan peralatan darurat yang diperlukan. Yang kelima adalah inspeksi rutin.
bangunan di Jepang harus menjalani inspeksi rutin untuk memastikan bahwa mereka tetap memenuhi standar tahan gempa. Ini mencakup pemeriksaan fondasi, struktur, dan komponen-komponen bangunan yang lainnya. Yang keenam adalah penilaian risiko gempa. Standar ini juga mencakup penilaian risiko gempa untuk bangunan yang sudah ada. Bangunan yang ditemukan tidak memenuhi standar mungkin harus diperkuat atau direnovasi ulang sesuai dengan standar yang lebih baru. Untuk yang ketujuh adalah sertifikasi tahan gempa. Bangunan yang memenuhi semua persyaratan Shintai-shin dapat menerima sertifikasi tahan gempa. Sertifikasi ini dapat meningkatkan nilai properti dan memberikan keyakinan terhadap penghuni bahwa bangunan mereka aman. Penerapan standar tadi sangat penting di Jepang, karena negara ini sering mengalami gempa bumi dan ancaman bencana alam lainnya. Shintai-shin bertujuan untuk melindungi penduduk Jepang dan properti mereka dari risiko gempa, dan memastikan bahwa bangunan serta infrastruktur negara ini dapat bertahan dalam kondisi darurat. Standar ini juga menjadi panduan bagi para profesional konstruksi, termasuk arsitek, insinyur, kontraktor, dalam merancang dan membangun bangunan yang aman. Wow, menarik sekali ya teman-teman sistem konstruksi pada bangunan di negara Sakura ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada request pembahasan seputar arsitektur lainnya, boleh banget langsung komen di bawah ini ya. Buat yang belum like dan subscribe, jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian sesi belajar kita kali ini. Saya Bayu Adi Pamungkas, pamit undur diri. Sampai jumpa.